2015. Setelah liburan itu, gua habisin waktu gua di rumah aja. Tiduran, nonton, mancing, gitaran. Bosan juga. Seminggu udah emak balik dari Jakarta. Gua lihat emak agak lesu. Mungkin kecapean pas di perjalanan. Adik-adik gua juga kecapean. Sambil nemenin emak istirahat, gua cerita ke emak tentang liburan gua. Gue emang sering cerita ke emak tentang segala hal. Emak gua cuma senyum-senyum aja dengerin gua cerita. Adik-adik gua nyengir. Gua merasa sangat nyaman di dekat mereka. Yang penting kamu bisa jaga diri, nak. Jaga kepercayaan emak. Emak nasihatin ke gua. Iya, mak. Emak percaya aja sama Denny, kata gua senyum. Kalau aku jadi kakak, mungkin bingung juga mau milih siapa. Adik gua Indah ngomong. Gua senyum ke dia. Kak, nanti jangan lupa ya, Ade udah mau masuk SMP. Bantuin Ade daftar ya, Indah ngomong. Iya, ntar kakak temenin. Gua usap kepalanya. Indah akan masuk SMP tahun ini. Gua ngelamun. Artinya akan lebih banyak pengeluaran keluarga gua. Gua kasihan lihat emak gua. Gua nggak tega lihat emak gua banting tulang buat nyari duit. Tahun ini gua bertekad buat bantuin emak nyari duit. Seenggaknya buat keperluan gua pribadi. Mungkin karena kecapean, emak dan adik-adik gua ketiduran. Gua main keluar. Gua mau nongkrong sebentar. Udah lama bener gua nggak nongkrong sama anak-anak. Pas di depan, gua lihat anak-anak lagi asik duduk-duduk. Gua jalan ke sono. Cie, kirain lu udah lupa nggak mau main kesini lagi, kata salah satu temen gua. Hehehe, udah lama aja gua nggak liat muka lo. Gua ketawa. Sini Dan, nih, salah satu temen gua ngasih minuman. Gua lihat mereka lagi minum-minum. Gua nggak lagi, kata gua nolak. Mereka menghargain gua. Kalian lihat Jul? Tanya gua ke mereka. Lagi cari rokok. Ada apaan? Mau berantem lagi? Semangat benar temen gua. Enggak, mau ngobrol doang, kata gua. Gak lama Jul dateng. Woi, ada tamu nih, kata dia sambil nyengir. Gua ketawa. Bisa aja lo Jul. Gua ngobrol-ngobrol sama anak-anak, tawa-tawa. Ternyata teman-teman gua kebanyakan udah gak sekolah lagi. Alasan mereka macem-macem. Ada yang males, ada yang gak punya duit. Tapi kalau buat beli miras mie ada. Kebanyakan sih males. Ada apaan Den? Tanya Jul tiba-tiba. Gua cuma diem. Gua tahu lo Den, gak mungkin lo kesini kalau gak ada masalah. Dia ngomong. Gua lagi butuh kerjaan Jul, kata gua serius. Buat apaan? Duit.
Berapa? Gua ada nih kalau dikit, kata Jul. Gua ceritain masalah gua ke Jul. Dia nyimak dengan cermat. Lama dia mikir. Oke Den, lo kalau malam kapan lo free? Tanya Jul. Paling malam minggu Jul. Malam lainnya gua harus di rumah bantuin adik-adik gua belajar. Jawab gua. Ya udah, malam minggu lo ikut gua. Kita ngamen di gor. Di tempat gua, gor adalah tempat yang paling banyak tempat makannya. Kayak Malioboro kalau di Jogja. Dia ngomong ke gua. Ngamen di gor Jul. Emang boleh? Bukannya yang mau ngamen di sono harus kenal anak sono? Tanya gua. Tenang aja, gua kenal sama kepalanya di sono. Jawab Jul. Emang bisa dapat banyak Jul kalau cuma semalam? Tanya gua lagi. Tenang aja, justru malam minggu pendapatannya paling gede. Pendapatannya bisa sama kayak lo ngamen seminggu. Jawab dia sambil nyengir. Ya udah kalau gitu, ntar lo gua kenalin ke anak-anak sini. Kemudian dia ngajakin gua keliling kenalan sama anak-anak sono. Setelah keliling, gua ditunggal oleh Kak Mamat. Gua masih gugup saat itu. Pertama kalinya gua ngamen. Tenang aja Den, jangan gugup. Mereka juga gak terlalu denger. Asik pacaran, kata Jul nyengir. Gua senyum aja. Suasana di sini emang rame banget. Kalau malam minggu, kayaknya semua orang di Palembang pindah ke sini. Selamat malam Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Maaf mengganggu nyamanan Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Di sini kami ingin coba menghibur saudara-saudara sambil menikmati makan malamnya. Jul membuka. Jreng jreng jreng. Gua mulai mainin gitar gua. Dan gua ingat lagu pertama yang gua bawain lagunya Iwan Fals, Ibu. Setelah lagu pertama, gua lanjut ke lagu kedua. Lagu yang agak mudaan dikit, dari Dewa 19, Kirana. Sebelum lagu selesai, Zul langsung keliling buat ngambilin duit. Pas semua udah kumpul, gua lihat lumayan juga. Baru satu tenda yang gua datengin. Lalu kita lanjut ke tenda berikutnya. Sekali-sekali gue istirahat sekedar minum atau makan. Waktu udah larut banget. Gue harus balik. Karena gue ngomong ke emak cuma main ke tempat Andi. Gue itu hasilnya lumayan. Lebih dari cukup buat jajan dan beli bensin gue selama seminggu. Gue seneng banget dapat duit pertama dari hasil keringat gue sendiri. Gue kasih ke Jul, tapi dia nolak. Dia bilang gue lebih butuh. Malam ini dia cuma nemenin pertama doang. Buat malam minggu lainnya gue sendiri yang jalan. Gue gak masalah, karena gue udah sedikit paham gimana caranya. Kita langsung balik ke rumah. Thanks ya Jul, lo udah banyak bantuin gue, kata Jul. Tenang aja Den, itulah gunanya temen, jawab dia. Kita pisah. Dia balik ke tongkrongan, gue balik ke rumah. Gue lihat ada makanan di atas meja. Gue langsung makan. Gue tahu emak nyiapin makanan buat gue.
Emak juga udah tidur sama adik-adik gua. Entah kenapa, setelah balik dari Jakarta, emak suka lesu. Gua tanya ke emak, tapi emak nggak mau ngomong. Besoknya, gua nanya ke Indah. Indah cerita, katanya selama di Jakarta, emak cuma ketemu sama nenek. Kayaknya nenek kangen banget. Emak cuma nangis. Tapi di sana mereka nggak sekalipun ketemu kakek. Entah kenapa. Mereka nggak tahu alasannya. Gua pun nggak mau nanya detail ke emak. Gua nggak mau lihat emak sedih terus. Akhirnya hari Senin tiba. Hari gua masuk sekolah lagi. Hari dimana gua udah jadi senior. Gua ngeliat di sekolah banyak anak-anak baru. Mukanya culun-culun. Gua langsung ke lapangan karena akan diadakan pembagian kelas. Gua lihat Ocha ngelambain tangannya, tapi gua nggak lihat Olive. Gua jamperin Ocha. Gimana liburan lo? Tanya Ocha. Biasa aja, jawab gua. Lo gimana? Tanya gua. Sama, biasa, males, jawabnya. Lo liat Olive? Tanya gua lagi. Enggak, mungkin belum datang, jawab Ocha. Setelah itu pembagian kelas dimulai. Setelah nyebutin nama anak-anak yang gua gak terlalu perhatiin, gua dengar nama gua dipanggil. Gua masuk kelas 2B. Gua langsung maju. Setelah nunggu, nama-nama anak kelas gua udah disebutin. Gak ada nama Andi, Ocha, sama Olive. Artinya gua gak bakal sekelas sama mereka. Gua cuman murung. Gua gak ada temen lagi nih. Lalu gua langsung ke kelas gua. Kelas gua ada di lantai 2. Gua langsung pilih tempat duduk seperti biasanya. Paling belakang, pojokan. Posisi yang paling nyaman bagi gua. Karena gua bisa ngeliatin seluruh sekolah. Gua cuma ngelamun, bingung mau ngapain. Tiba-tiba ada anak cowok ngomong ke gua. Siapa di samping lo? Kata anak itu, rada songong. Kosong, jawab gua ketus. Gua di sini ya. Tanpa nunggu jawaban gua, dia udah naruh tasnya, terus langsung keluar. Gua kesel juga sama tuh anak, nggak sopan banget. Muka gua masih kesel. Tiba-tiba Olive sama Ocha masuk. Kenapa muka lo yang? Olive ngomong ke gua, udah gak ada remnya lagi mulut nih anak. Lagi sebel gua sama nih anak, sambil nunjuk tas anak tadi. Emang siapa say? Kata Ocha, gak mau kalah. Gak tahu siapa. Gua cerita ke mereka tentang anak itu tadi. Mereka cuma ketawa. Kalian apa-apaan sih manggil gua pakai saya sama yang? Geli gua dengernya. Tanya gua. Kita tadi udah sepakat. Gua manggil lo say, Olive manggil lo yang. Jadi adil. Mereka ketawa. Gua bengong. Ada-ada aja mereka. Terserah kalian. Tapi jangan paksa gua manggil kalian gitu ya. Gua nyengir. Mereka senyum aja. Gak lama anak itu masuk. Ocha dan Olive bengong lihat tuh anak. Terus dia ngambil tasnya dan pergi lagi. Kalian lihat kan,
songong banget, gua sebel. Mereka ketawa, mereka saling lihat. Dia namanya Aji, dia anak komplek kita. Emang anak kayak gitu, songong banget. Terasa paling ganteng, paling keren. Pokoknya paling-paling. Olive jelasin ke gua. Soalnya bapaknya kepala daerah di tempat gua. Sorry, gua gak bisa sebutin. Makanya gayanya songong, kocak cerita. Gua cuman bengong aja. Wah, jauh banget sama gua dalam hati gua. Bisa tambah minder gua. Yang, kita ke bawah yuk, ajak Olive. Mau ngapain? Jawab gua males. Liatin anak kelas 1 dikerjain, kata Olive. Iya say, seru. Ingat waktu kelas 1, kata Ocha. Gua cuman bengong. Yang gua ingat pas gua masuk sekolah, gua udah ribut sama senior. Ada gak ya anak baru yang udah ribut, kata Ocha. Pasti gak ada, kan dan kita cuma satu. Unik, kata Olive. Mereka ketawa bareng. Gua cuma nurut. Gua turun. Sambil jalan gua ceritain ke mereka. Ocha di kelas 2E, Olive 2G. Di bawah gua lihat anak-anak OSIS lagi asik ngerjain anak-anak kelas 1. Gua sempat ditawarin buat gabung OSIS. Gua tolak. Gua males. Gua cuma duduk aja ngeliatin mereka. Ocha dan Olive sibuk ketawa merhatiin anak-anak. Gua malah sibuk merhatiin mereka. Say, lo gak ikut ekskul ya? Kata Ocha. Enggak, males, kata gua. Gua ikut PMR say, kata Ocha. Sekarang gua udah jadi senior PMR. Jadi gua bebas ngerjain mereka. Gua senyum. Kalau lo Liv, ikut apaan? Tanya gua. Gua juga ikut PMR, kata Olive senyum. Kok gua gak tahu? Kata gua. Lo sih habis sekolah langsung pulang, jadi lo gak pernah tahu, kata Ocha. Oh iya ya, gua gak sadar, kata gua sambil senyum. Pas di bawah ada beberapa anak ngeliatin kita. Mungkin bingung sama kita. Gua gak terlalu pikirin. Gua masih sibuk mandangin dua malaikat di depan gua. Lagi-lagi pikiran itu keluar. Mau sampai kapan kayak gini? Setelah semuanya selesai, gua pamit buat balik ke rumah. Masih banyak kerjaan alasan gua. Padahal gua gak mau lama-lama ngeliatin mereka. Gua takut perasaan gua semakin kuat ke mereka. Gua takut semakin kuat perasaan gua, semakin susah gua ninggalin mereka. Gua yakin suatu saat pasti gua bakal ninggalin mereka. Gua baru bilang ke mereka satu alasan gua belum mau pacaran, yaitu gua gak mau kehilangan salah satu dari mereka. Mereka belum tahu alasan gua satu lagi. Alasan yang paling utama yang buat gua belum mau pacaran. Entah kapan gua mau akan bicara perihal ini. Gua bimbang. Di satu sisi gua gak mau jauh dari mereka, perempuan yang spesial bagi gua. Di sisi lain, gua gak mau memberi harapan palsu ke mereka. Entah sampai kapan.